makam Aulia Mbah Daeng ini tempat sejarah peradaban penyiaran. Pariwisata memang mempunyai banyak potensi ya. Di samping wisata bahari yang tidak kalah menariknya juga wisata religi di Jepara ini. Di Karimun Jawa ada makam Sunan Nyamplungan, kemudian di Pulau Mandalika di seberang Benteng Portugis itu ada makam Sayyid Usman, kemudian juga ada makam Mbah Sutobondo, makam Mbah Daeng Krapyak, makam Mantingan, makam Ratu Kalinyamat, dan masih banyak lagi makam-makam yang tersebar di desa-desa, dan itu juga terus kita pelihara menjadi satu wisata religi. Harapannya mengenalkan, ya paling tidak bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat bahwa di Jepara ini ada makam-makam dari tetua-tetua yang dulu membangun Kabupaten Jepara ini menjadi seperti saat ini. SWI TV Desa Jepara. Hari ini saya Andre Once meliput wisata religi yang ada di desa tahunan, di desa Krapyak tahunan Kabupaten Jepara, di mana di makam Aulia Mbah Daeng ini tempat sejarah peradaban penyiaran agama Islam yang berada khususnya di Jawa dan di Jepara khususnya. Nah, seperti apa nanti sejarahnya sendiri Aulia Daeng ini, kita bertanya kepada juru kunci yang ada di makam Aulia Mbah Daeng ini bersama Kiai Kodir. Oke, sahabat SWI TV Dipenjara, mari kita ikuti. Ya Kiai, saya izin mungkin sedikit bertanya dengan makam Aulia Daeng Kiai, seperti apa Kiai, karena ini prasasti stupa itu yang kita melihat itu kan sangat luar biasa, kisaran 100 sampai 200 tahun yang lalu. Sedikit diberikan kepada sahabat SWI Jepara sendiri sejarah Aulia Daeng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari berbagai kunjungan seperti beliau Pak Agus Sunyoto dari Les Bumi, juga dari Bapak Masyudi Palar, beliau itu pernah datang ke sini 2010. Kita orang yang kurang paham tentang sejarah. Beliaunya, nisan ini sekitar tahun segini, nisan ini sekitar tahun segini. Dan beliau mengatakan dari berbagai nisan-nisan saja ini sudah merupakan, sudah bisa dilihat dekadenya. Sekitar tahun berapa Kiai? Kalau Mbah Daeng sendiri, karena ini makam Mbah Daeng, banyak orang tanya loh, di Jawa kok ada Mbah Daeng? Itu kan dulu Mbah Daeng dari Bugis Makassar, dari Kerajaan Goa. Kita mengenal Sultan Hasanuddin di kerajaannya itu diminta dari Kerajaan Demak untuk membentengi ada agresi Portugis.
Dulu kan Ratu Kalinyamat pernah ke Malaga 2 kali dan gagal juga. Nah, untuk membentengi yang di sini, karena pasukannya banyak yang gugur, untuk merekrut pasukan banyak lagi kan kita hubungan bilateral dengan Bugis Makassar. Dari sana dikirim 3 kapal perang sampai sini. Nah, di sini bergabung dengan pasukan dari Demak. Perangnya itu di Donorojo. Nah, orang sudah salah kaprah bilang benteng Portugis, padahal itu bukan benteng Portugis, tapi benteng Donorojo untuk merangi Portugis. Nah, bukan Portugis membenting di sana, bukan. Bukan, Ya. orang luar kok malah bikin benteng di sini untuk merangi siapa kan gitu. Ya. Sudah pernah saya korsek sama lurahnya sana, kok keterangannya Pak Agus begini. Oh ya betul Mas, orang Jawa kan ngambil mudahnya benteng Portugis, padahal benteng untuk merangi Portugis itu. Kalau Mbah Daeng sendiri ya Kiai itu di kisaran tahun 1000 berapa Pak? Kalau Mbah Daeng 1600-an. 1600-an. Tapi ya. dari makam yang kami lihat sendiri ada makam-makam tua yang prasasti kuno itu berarti di bawahnya 1600. Ya, Mbah Daeng sendiri setelah perang itu usai kan sana nggak jadi perang, soalnya nggak takut. Jadi nggak jadi perang, terus dari Baron Skeber sendiri itu melanjutkan perjalanan ke Pati. Sama Pati nggak perang, tapi perang adu argumen. Kalau kamu betul-betul orang ahli nelayan, mari silem bersama. Yang mana yang kuat? Skeber kan pede ya, percaya diri. Dia nyilem sama itu. Bupati Pati nyari gua keluar ke daratan. Nah itu sampai mungkin jaga gengsi juga sampai meninggal, terapung, itu masuk lagi. Ya. Kalah perjanjian tadi. Kalau dia kalah, silakan melanjutkan perjalanan, jangan sampai mengganggu daerah saya. Itu. Nah, setelah itu Mbah Daeng tidak kembali ke negaranya lagi, tapi syiar di sini dan minta dimakamkan di makam yang sudah tua sini. Sini kan sudah banyak seperti Mbah Turroman dan lain banyak sekali makam-makam di sini, makam stupa yang tadi memang seperti panjang-panjang seperti orang-orang syekh itu ya, seperti makam-makam syekh. Kalau masalah panjangnya karena kita kan meneruskan yang dulu. Dulu kan sempat 40 tahun nggak terawat, jadi kita gali lagi. Ternyata kok panjangnya segitu. Kan mungkin bisa orang Jawa kan lebih dilebihkan daripada kurang, nanti kelompatan kan seperti itu. Banyak yang kalau pasnya saya kira kita sendiri orang sekarang kan nggak tahu ukuran yang pasnya. Tapi kalau sejarah yang tidak bisa dibuka adalah prasasti itu ya. Prasasti di sini bisa dilihat di sana itu bentuknya saja lain-lain. Bahkan ada yang saya tanam itu marmer. Kalau di center ini tembus. Itu dari dinas dari Habib Ahmad putranya Sehan dari Jakarta itu bilang ini diamankan saja. Kalau boleh tahu nama dari Mbah Daeng sendiri jika diizinkan siapa sih? Kalau Mbah Daeng itu Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Kalau diruntut ke bawah itu sampai ke Habib Novel Solo, Ar-Raudhah. Cuma dari ibu. Kalau ini Bib Muhsin, Bib Faisal yang sekarang di Polres Jepara itu juga dari Mbah Daeng ke-8. Keturunan dari ini yang menjadi syiar-syiar Islam. Iya. Termasuk Bib Hilmi itu dari Angkatan Darat juga. Jadi putra-putra beliau ada yang dari ulama seperti Bib Novel, Bib Lutfi, Wan Timpres itu. Ada yang tadi Laskar Perang juga. Habib Lutfi sendiri di sini ya? Iya, mbahnya. Ya. Kalau Habib Lutfi sendiri kan dari Habib Lutfi bin Ali bin Hashim kan di Sapuro. Punya bapak Umar di Indramayu. Bapaknya lagi Habib Tuha di Jatisaeng Ciledug. Kita jamiah yang bikin rotib kubro setiap malam minggu Legi. Itu kita ada rotib kubro. Kalau Paing Al-Haddad di sini. Itu beliau yang menyusun kitab rotib kubro. Habib Tuha punya bapak namanya Habib Hasan Semarang yang terkenal dengan Basingo Barong itu menantu Hamengkubuwono II.
beliau diberi tanah perdikan di Semarang. Ketika beliau wafat di medan perang, ada agresi Belanda masuk ke kerajaan, tapi akses jalannya itu kan kretek ya, apa itu? Kretek. Itu dibongkar sampai dia tertembak berkali-kali sampai meninggal. 30 berapa pelurunya. Kiai, bisa kita melihat ke atas Kiai makom-makom apa namanya itu candi-candi ya. Oh, monggo. Kiai izin apa Kiai? Oh ya? iya, Sahabat yang betul kita lihat di dalam Ya. makam-makamnya sendiri. Ya. Alhamdulillah dimulai sudah diperhatikan dari pemerintah Jepara, setiap tahunnya jadi kunjungan hari jadi sudah 3 kali hari jadi Jepara. Mbah Daeng, iya. Habib Abdurrahman ya. Habib Muhammad bin Muhammad Syekh bin Abdurrahman. Abdurrahman. Ya. Jadi di sini didampingi sama ini banyak sekali yang Laskar mendampingi ya, ya. laskar dia. Alhamdulillah bangunan seperti ini dapat dukungan dari masyarakat kita. Antusias masyarakat, alhamdulillah. Setelah 40 tahun nggak dijamah manusia, begitu dibuka, Sowan Habib Lutfi betul di rumah. Kalau di rumah teruskan, kalau enggak jangan. Sebelumnya masih kebun-kebun atau gimana? Enggak. Apa itu? Pohon-pohon. Pohon ya? got itu loh. Hutan jadi Ya, ya? masih hutan. Itu saling berkaitan. Jadi kalau tarik nggak bisa. Potong dulu, nanti 2 minggu lagi setelah kering dibakar sama apa itu ban itu. Jadi proses jadi gitu. Wah, proses lama 3 tahun. 3 tahun ya. Alhamdulillah masyarakat ya antusias. Kali- Ya. Ukirannya berbeda ya Gus? Ya, ini sama sana lain. Soalnya kalau orang Jawa pintunya kan pasti di kaki. Kalau ini untuk akses saja. Ukirannya Makanya, Gus, ya. Memang ya. ini nggak boleh sembarangan simbol ini Gus ya. Ya, ini simbol 8 mata angin ya. Dikasih apa itu ukiran juga. Ini makam Mbah Daeng. Mbah Daeng, makanya Mbah Daeng. Jadi tapi menjadi wisata religi sendiri buat masyarakat khususnya di Parang atau memang dari mana-mana? Dari luar banyak. Dari Palembang bermalam di sini sampai 3 hari. Dari gurunya Bib Mohsen itu bin Abdul Qadir dari Yaman juga pernah ke sini juga. Orang-orang begitu kan nggak ke masjid mana nggak. Pahlawannya mana kan gitu, kiainya mana, dia sowan rohaniah bukan masalah bangun dan lain. Kita lihat bisa ke dalam. Monggo lewat sini. Oh. Jadi sekarang ini apa? Ini berbeda Gus ya? Iya berbeda. Ini apa ini? Keluarnya soalnya ini pintu utama lah. Pintu utama. Jadi kita kasih Melati. lambang kesucian dan lain sebagainya itu. Ya. Oke, Gus. Monggo. Ya, Mbah Daeng itu silsilahnya Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad bin Yahya. Marganya kan Yahya. Jadi Habib Ya, Lutfi ya Mas. di Habib Lutfi. Satu marga dengan Habib Lutfi. Sengaja kita dari semua bangunan yang ada seperti Gapura tadi, itu kan nisan. Nisan yang ada itu rumahnya Seng itu. Seperti ini juga kita modifikasi atau kolaborasi antara Jawa dan Arab. Seperti ini adalah Arab, motif Arab. Kita gabung dengan motif Jawa. Lah ini ukirannya kita Mojopahitan. Sedang ininya jendelanya kita ambil dari makam yang itu. Nah, pamannya, Pak D-nya Pangeran Terboyo Semarang. Ya. Makamnya di sini Gus ya? Pak D-nya ya ini Pak D-nya Muhammad bin Syekh bin Ahmad itu. Satu marga dengan Habib Lutfi.
Nah, ini motif ini juga dari nisan. Ini dari nisan semua. Enggak sembarang Ya, dari sejarah-sejarah murni dari nisan. Jadi kita apa itu al-muhafadzatu biqadimis sholeh. Kita melestarikan sesuatu kuno-kuno yang masih bagus. Wal ahdu bijadil aslah. Kita mengambil modifikasi yang baru untuk menambah kesempurnaan lah. Kita kasih gini-gini juga untuk kesempurnaan. Dan kita pakai mas gulaif, mas tempel itu dari Itali. Bukan grom, kalau grom itu nanti busam. Kalau ini mas Itali itu. Dan disanding pakai piu. beliau bukan hanya menyebarkan Islam tapi berperang ya. Berperang ya, Melawan siap bangsa ya. Portugis yang menyerang Indonesia Iya. hingga bangsa Portugis itu tidak sampai masuk ke Jepara. Iya. Karena benteng terlalu kuat, dia langsung meneruskan perjalanan, nggak jadi perang. Kan dari pantai itu ke garis tengah itu dikasih pohon jati-jati. Jadi kapal dari sana nggak bisa mendarat. Mas. Itu keterangan dari lurah-lurah dari Donorojo. Saya akan langsung bilang. Setelah itu kita melihat lagi makam-makamnya yang batu nisannya prasasti juga yang menunjukkan memang di di bawah 100 tahun ya Gus ya. Oh iya. Kita lihat ke sana Gus. Monggo. Iya. Kita lewat sini ada yang 600. Ziarah ke makam Muhammad bin Syekh bin Ahmad. Pak D dari Pangeran Terboyo. Ya, Terboyo, belakang Masjid Terboyo itu. Ini Pak D-nya Semarang. Semarang ada 3. Yang di Hasan itu Basingo Barong, mantu Hamengkubuwono. Bapaknya Toha itu Habib Toha. Di belakang BCA itu. Yang satu bapaknya lagi Muhammad Qodil Qudot yang terkenal dengan Pangeran Terboyo itu. Ya, ini Pak D-nya ini. Ya. Kalau orang Jawa nyekar ya. Kita kasih kembang. Bisa kita buktikan sahabat TV Indonesia Penyebaran batu nisan ini benar-benar asli gitu. Asli. Asli. Tidak dibuat dan tidak memang dibuat dipesan tapi memang sudah berbentuk seperti ini ya Kak. Ini anugerah dari orang dulu. Kalau orang biasa nggak mungkin dikasih nisan sehebat ini, nggak mungkin. Orang biasa di demo. Ini batunya asli masih. Dulu ya masih lumutan, Pak. Ini dulu limut. Ya kan dibersihkan biar nggak kelihatan Terus di sini ada ini La ilaha illallah. Ini dia asli bentuknya, tidak dibuat, memang dibuat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia benar-benar asli. Ini sekitar 1600. Kalau ini lebih tua daripada Mbah Daeng. Dengan Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad. Kalau ini Muhammad bin Syekh bin Ahmad. Jadi lebih dekat dengan bin Yahyanya. Yahyanya kira sekitaran tahun 1600 atau 1500. Kalau sejajar dengan yang Semarang itu Muhammad Qodil Qudot, berarti kan sekitar mungkin kalau belajarnya Raffles mungkin ya. Raffles ya, Jenderal Raffles. Iya. Berarti sudah zaman Belanda ini. Zaman Belanda, Berarti zaman berbeda peradaban ya sudah ya. Iya. Zaman Belanda, zaman Portugis. Ya ini kan Indonesia sudah dijajah beratus tahun ya. Dan ini masa iya. Belanda di Iya. sini ya. Penerusnya terus ya, melawan Belanda, melawan Portugis, melawan dari berbagai Di makam selain yang lebih tua dari yang berkumpul makam-makam yang aulia di sini, terus di mana lagi Gus yang lebih mungkin ada yang lebih tahu? Kalau Mbah Daeng tadi kan sebelahnya kan istrinya kan namanya orang nggak tega ya, anaknya sama menantunya ke Jawa dikawal oleh Moro Sepuh yang sekarang di sini. Begitu Moro Sepuhnya meninggal, dikasihlah tancapkan pohon pule. Kalau orang Jawa filsafat pule itu kan ben pulih. Tadi sakit, pulih kembali sehat. Mungkin orang sukses, jatuh,
biar kepulih kembali jaya. Indonesia jaya dijajah, biar kembali lagi pulih, pokoknya pulih, biar pulih. Orang sakit kasih babaan pulih itu kan sudah untuk jamu juga. Kita lihat ke sana, Gus. Oh ya, mari. Ini ada Surya Majapahit ini. Katanya itu begitu. Bagaimana? Surya Majapahit. Ini sama yang di tiangnya soko gurunya Masjid Demak. Itu ada Surya Majapahit. Iya. Katanya Pak Masyudi Palar gitu. Saya kan nggak ahli sejarah juga ya. Kita lihat yang lebih tua Iya, lagi, Gus, monggo. ya. Oh, Sahabat SWD di Jepara, ini makam yang paling tua ya, Gus, ya. ya istilahnya generasinya kan banyak. Termasuk ini kawasan-kawasan yang tua-tua. Dulu kan dari sini ke sana. Oh, ini generasi yang tuanya, Gus, Iya, ya. ini dulu kan laut katanya ya. Laut, setelahnya Muria meletus itu, ini jadi daratan. Bisa dibuktikan ketika kita gali sumur untuk jagung itu loh. Ini keluar itu masih ada Enggak, pasir semua. Sepanjang ini pasir semua. Ya. Jadi ini makam yang benar-benar luar biasa sekali, yang Iya. biasanya tuh untuk apa sih namanya, regenerasinya Iya. untuk para aulia itu, ya. Ini sama sana itu sama. Bunder, ada bundernya. Ini berbeda nih. Berbeda. Ini juga lebih apa namanya, abstraknya tuh Lebih simpel lah. lebih simpel. Ini peradaban lebih tua lagi, ini lebih simpel. Hanya memang kekerasan batunya gitu ya, dari bukit ini yang berbeda. Ini lebih simpel. Ini lebih tua ya, Gus, ya. Ya. Ini mungkin yang pertama, sejarah pertama dari sinilah lahirnya. Assalamualaikum. Nah, ini yang luar biasa nih sahabat SWD Desa Jepara, ini masih berbentuk seperti yang digambar, yang seperti yang ada di banner ya. Ya, Gus, ya. Ini yang dibuat ikon, pik, Daeng, Aulia itu Gapura. Gapura, ya. Oh, ini yang dibuat Iya. ikon ya. Tadi sudah saya tangan. Ini benar-benar masih asli bentuknya, sahabat SWD di sini Jeparanya, tidak dibuat-buat. Tulisan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih berbentuk. Nah, ini yang tadi saya di makam itu kan ada di makam bentuknya. ini ya. Ini yang atas, yang bawah ini. Ini yang daerah Jawa ya, Gus, ya. Nah, kurang tahu ya pokoknya kita Kolab. kalau kita bikin lebih bagus bisa, tapi kan nggak ada ini sejarahnya. Iya, iya. Kalau kita ngambil dari ini nisan-nisan, nah ini ada. Jadi tidak asal. Ini kan kerang ya. Kita perbesar itu yang asli di sana kan kerang, tempat berlian, intan mutiara ya. Ya, dan ini bentuknya memang asli dari sana, Asli Gus. dari Yang memang sana. di sana itu seperti ini, Gus, ya. Ini kisaran tahun berapa, Gus? Wah, kurang. Kalau tahunnya saya Kalau kemarin dari informasi dari Gus sendiri, ini ya, namanya Syekh Muhammad bin Syekh ya, Dari- Muhammad bin Syekh. dari Habib Lutfing. Ini Syekh Muhammad bin Syekh. yang memberi yang tahu namanya Ya. Gus, ya. Saya tidak terlalu banyak detail Ya, ya, masalah ya, ya. anu. Ya, Soalnya kunjungannya kan sebentar itu. ya Allah. Kita hanya Tapi memang dilihat dari kritik sejarahnya sendiri, dari nisan ini memang makam aulia ini benar-benar sangat berjasa di kisaran 1500 sampai 400 berarti, Gus, ya. 1500 ya, 600-an. 1600-an ya. 1600-an ya. Sebenarnya sudah banyak yang ahli arkeolog yang kekerasan batu bentuknya Iya, dan iya, lain iya. dia bisa Dan ini anu. masih benar-benar bertahan Utuh. seperti ini, masih utuh. Ya itu yang Gus, itu sudah ya. Yang ini yang sebelahnya kepala sudah hancur. sudah hancur. Rencana mau ditangani oleh arkeolog tapi ditutup semua. Nggak boleh diziarahi ya. Diziarahi. Tapi kan kita buka untuk diziarahi malah kan Iya, ditutup iya. kan nggak enak. Karena ini menjadi pusat peradaban Iya. sebenarnya. Sejarah-sejarah ya lahirnya seperti habaib yang ada Iya. di Jepara gitu ya. Kita berharap nanti setelah Bandeng, nanti Habib Muhammad bin Syekh bin Ahmad, nanti ke sini, Habib Jamal ke sini lagi. Ya, bertahap ya.
Iya. Proses gitu. Kalau dana Nah, tulisannya ini misalnya lebih asli ya, benar-benar Masya Allah, bismillah. Ini benar-benar pusat peradaban Islam yang ada di Jawa, di Desa Krapyak ya. kalau sudah waktunya nanti ditata semua, Tata semua. bertahap. Siap Gus, siap Gus. Ini sudah dipagari Iya, keliling, alhamdulillah. siap Gus. Terima kasih banyak, kami sudah diberikan informasi dengan adanya siar-siar aulia yang ada di Desa Krapyak. Sakrap ya. Berapa tahunan? Sebenarnya dulu banyak itu makam-makam nisannya. Seperti Pak Jamil ketua itu Kakak Madin tahunan.